talas sendiri mempunyai nama latin yaitu Colocasia esculenta yang termasuk ke dalam kingdom Plantae. Divisi Tracheophyta. Kelas Liliapsida. Ordonya Alismatalae. Famili Araceae. Genus Colocasia dan spesies Colocasia esculenta. Kalau dari morfologi, akar tanaman talas berbau serabut yang berada di sekitar umbi. Batangnya yang semu, memanjang ke atas dan sebagian besar berada di lingkaran yang menjadi dan daunnya lebar, besar, yang berbentuk seperti hati. Manfaat dari tanaman talas cukup banyak seperti pada umbinya. Umbinya bisa kita masak dan sebagai pengganti nasi, dan daunnya masih muda kita bisa jadikan untuk sayur, serta tanaman talas ini juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan obat tradisional. Sekian dari saya, Arifin Rairawan, dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Melinjo adalah salah satu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae yang cukup unik karena bentuk daun, batang, dan habitusnya menyerupai tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Melinjo banyak ditemukan di Indonesia, terutama dibudidayakan karena bijinya yang bisa diolah menjadi emping, sayur, atau makanan lainnya. Nama umum dari melinjo adalah melinjo, belinjo, dan ada juga melinjo dalam Indonesia. Nama latin dari melinjo adalah Gnetum gremon. Memiliki habitus pohon kecil hingga sedang, bisa mencapai 10 sampai 20 meter. Memiliki batang yang tegak, berkayu keras, memiliki kulit batang berwarna coklat keabu-abuan. Memiliki daun yang tersusun berhadapan, tunggal dan bertangkai, memiliki bentuk elips sampai lonjong, tepi rata, ujung runcing. Daunnya mirip daun dikotil atau dengan lebarnya lebar, bertulang menyirip. Memiliki bunga berumah dua atau ada pohon jantan dan pohon betina. Bunga jantan berupa bulir panjang dengan banyak benang sari. Bunga betina kecil, soliter dengan bakal biji yang membesar. Buah atau biji berbentuk bulat lonjong, kulit luar hijau, lalu kuning merah saat masak. Di dalamnya terdapat biji keras yang biasa dibuat emping. Memiliki akar tunggang, kuat, dan bercabang banyak. Taksonomi dari melinjo atau Gnetum gremon yaitu dengan kingdom Plantae, divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, divisi Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, kelas Gnetopsida, ordo Gnetales dengan famili Gnetaceae, genus Gnetum, dan spesies Gnetum gremon. Lah di sini kayak biasanya kayak saya menjelaskan klasifikasi tanaman cabai. Ya, terutama di sini menjelaskan bagian akar. Akar itu fungsinya menyerap air mineral dari tanah serta menambatkan tanaman ke tanah. Baru bagian batang sebagai penopang tanaman dan saluran pengangkut air serta nutrisi dari akar ke daun dan buahnya. Ya, buahnya kalau udah bertumbuh seperti ungu, ada yang kuning, begitu. Dan selanjutnya itu bagian daun. Daun itu tempat fotosintesis menghasilkan makanan karbohidrat untuk tanamannya itu. Dan bunganya itu seperti kayak bagian ini itu organ reproduksi yang nantinya akan berkembang menjadi buah.
Buahnya itu bagian paling penting karena menghasilkan utama tanaman cabai menjadi buah. Buah mengandung biji sebagai alat perkembangbiakan. Dan sekian dari saya klarifikasi tanaman cabai ungu. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Usrino Menalu. Saya dari kelas C dengan NIM 2430 3040 1005. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dari sebuah tanaman tomat dan taksonominya. Identifikasi tanaman tomat dapat dilihat dari ciri-ciri morfologinya. Yang pertama yaitu akar. Akar tanaman tomat memiliki sistem akar tunggang, cabang dan serabut yang berwarna keputih-putihan dan berbau khas. Batangnya bersegi dan berbulu halus, bisa tumbuh tegak atau menjalar dengan tinggi 1 hingga 3 meter. Daunnya tersusun secara spiral, berbentuk telur dengan ujung runcing, pangkal berlekuk, dan tepi bergerigi. Bunga tanaman tomat berwarna kuning dengan 5 lobus runcing pada mahkotanya dan tumbuh dalam tandan. Buah tanaman tomat termasuk buah buni, berdaging dengan kulit tipis yang licin dan mengkilap. Bentuknya bervariasi dari bulat, pipih, hingga seperti bola lampu. Biji buah tomat mengandung banyak biji pipih yang berwarna kuning kecoklatan saat matang. Taksonomi tanaman tomat yaitu: yang pertama, kingdom atau kerajaan, perantai atau tumbuhan. Yang kedua, divisi, Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Yang ketiga yaitu kelasnya Magnoliopsida atau berkeping dua. Yang keempat yaitu ordonya yaitu Solanales. Yang kelima yaitu familinya Solanaceae atau keluarga terong-terongan. Yang keenam yaitu genusnya yaitu Solanum. Dan yang terakhir spesies Solanum lycopersicum. Terima kasih.